langsung aja ya, kita masuk ke sisi positif dan negatif asrama. Dari aku dulu, oke? Asrama, asik. Dari namanya aku udah asrama. Itu ekspektasiku awalnya bagus kan. Maksudnya bukan bagus, asrama tuh bisa tidur gitu. Tapi nyatanya, aku mulai dari positifnya dulu ya. Positifnya, aku punya banyak teman. Bukan banyak sih, punya teman baru gitu. Sama kayak dibilang sama si Gembul tadi, kita punya teman baru jadinya. Jadi aku punya 3 teman baru, dan 3-3 udah subscribe ya. Buat kalian bertiga, Sadik, Nando, sama Arif, lu nonton nih sekarang ya, lu dengerin nih cerita gua. Jadi mereka bertiga tuh udah kayak saudara, walaupun aku keluar dari asrama, tapi mereka juga masih main ke kosan aku. Nah, gitu sih. Habis itu positifnya. Terus positif yang kedua, gampang PKKMB. Nah, PKKMB itu karena di kampus pagi-pagi kan kita nggak jauh-jauh. Jadi benar-benar langsung turun, langsung baris depan asrama. Jadi enaknya cuma 2 ya, maaf ya Telkom. Enaknya cuma 2 aja dari versi aku. 1, dapat teman baru. 2, PKKMB enak. Jadi nggak jauh. Nah, masuk ke nggak enaknya nih. Nih ya, nggak enaknya ya. Aku kasih tahu nih asrama Telkom nggak enaknya apa. 1, bagi aku kamar ukuran 4 kali 2 lah ya Telkom tuh. Lebar gitu ya, 4 kali. Ya pokoknya Enggak lah. Berapa ya? 5 kali 6 kali. Nggak sampai 6 lebarnya. Ya segitulah. Nyampe. Nggak nyampe 6 itu lebarnya mah. Nyampe. Kan ada kamar Panjangnya mandi. nyampe 5. Lebarnya Nyampe kayak kan ada kamar mandi. 3,2 lah lebarnya. Nggak nyampe. Enggak lah, 2 tuh. Masa 2 meter? Yang bener aja. 2 meter masa kamu? 3 meter lah ya. Nggak, bukan 2 meter mah kecil. 5 kali 6. Coba searching. Ya 5 kali 6 biar cepet lah ya. Jadi ukuran 5 kali 6 buat 4 orang, guys. Coba, hey. Jadi kalau menurut aku sih ya, karena aku juga ngeliat referensi dari universitas lain, di mana dorm itu dengan ukuran segitu untuk 4 orang. Satu dari segi kesehatan nih, kalau menurut aku, nggak tahu ya, kalau menurut kalian gimana bisa di kolom komentar, bebas, karena kita negara demokrasi, jadi kalian boleh mengutarakan pendapat. Itu tidak sehat, kalau menurut aku sendiri. Itu orangnya aja loh 4, belum barang-barangnya. Itu kalau dari aku. Jadi, kalau untuk 2 orang, oke lah. Aku masih terima 2 orang. 4 orang tuh kalau aku nggak sih. Kurang pas. Ngep udaranya. Karena sebenarnya orang-orang asrama juga pada ngeluhnya itu. Tapi kalau kalian ada masukan lain, boleh komen. Habis itu, meja belajar tuh ada 2. 2 sebenarnya meja belajar, bukan 4. 2 tapi untuk 4. Jadi kalian harus bagi-bagi. Belum lagi kalau kalian punya temen anak desain, yang dia misalnya nih, banyak ngabisin tempat. Habis itu, anak teknik misalnya, anak ikom misalnya kayak aku ada tugas. Pasti mereka punya space-nya masing-masing. Mereka harus apa ya? Harus ada apa namanya? Space-nya masing-masing untuk kerja. Jadi menurut aku kurang sih. Kalau untuk 4 orang tuh kurang. Kalau untuk 2 orang aku masih oke. Tapi ini 4 orang, guys. Kurang. Tapi bagusnya kalian bisa toleransi gitu loh. Tapi nggak cuma toleransi yang kita butuhin kan. Tapi kita juga butuh suasana yang nyaman, apa namanya, sama apa namanya, bisa ngerjain sesuatu dengan efektif dengan space-space tertentu. Karena nggak banyak orang ada crash sama teman asramanya. Aku yakin yang tinggal asrama di Telkom itu pasti ada aja cerita-cerita kayak gitu tuh, aku yakin sekali. Karena Nggak ya emang nggak semuanya. salah. Kalau ada cerita kayak gitu tuh ya emang nggak salah. Karena ya lu bayangin aja ruangan segitu berempat kan. Ya gimana nggak kesel kalau ada misalnya 1 orang bersih, 3 orang jorok gitu. Ya pasti yang 1 ini pasti tertekan. Jadi pasti aja lah. Makanya 4 orang tuh terlalu nggak adil buat gua. Kalau 2 orang oke lah. Nggak semuanya beruntung dapat teman-teman yang enak. Ya, Kecuali pasti. aku sangat beruntung mendapatkan teman-teman yang enak. Yumi, Henny, Tami, itu semuanya toleransi semua di kamar, bener-bener bersih semua. Ya nggak, guys? Nah, kalau dapet yang kayak gini mah enak. Gitu, guys.
Kalau dari aku negatifnya ya. Habis itu negatifnya yang ke berapa ya? Hitunglah sendiri. Kamar mandi cuma ada satu tapi buat berempat. Lu bayangin aja ada kelas pagi jam 7 4 orang. Gimana mau mandi? Mending apa dosen terima alasan telat gara-gara nggak kebagian kamar mandi kan? Nah gitu guys. Jadi kalau dari segi efektif itu udah nggak efektif. 4 orang buat satu kamar tuh nggak efektif. Coba didengar ya. Buat mungkin ada direksi Telkom yang nonton. Cobalah bikin kamar satu berdua gitu. Mungkin lebih efektif bagi gua gitu. Tapi kalau untuk yang hubungan sama orang di asrama tuh sih tergantung orang ya. Gua walaupun seminggu keluar dari asrama, tapi gua masih sering ke asrama kok. Karena kan ya manfaatin lah dapat asrama setahun kan. Gua tempat apa kayak gitu kan. Jadi gua masih sering main ke asrama dulu. Dan teman-teman gua ada kamar sebelah, ada bakpao. Gua masih inget tuh orang-orangnya. Gua sering ledekin kalau di jalan. Jadi kalau masalah temen mah gua oke-oke aja. Cuman masalah itu, yang kenapa gue keluar dari asrama, itu emang nggak betah banget. Gue nggak bisa tidur 3 hari. Jadi gue bayangin selama setahun, gue kayak gitu, ya nggak bisa. Itu dari pandangan gue, masalah asrama. Positifnya, kalian dapat banyak teman, dekat sama kampus, sama belajar toleransi. Gitu. Gimana kalau kamu? Kalau dari aku, mungkin kalau di aku kayaknya banyak positifnya karena kayak enak aja gitu. Pertama kayak aku nih sebagai mahasiswa baru yang belum punya temen, kayak nggak ada gitu temen cewek yang dari SMA aku yang udah kenal, adanya juga dari teman SMP juga itu kan nggak terlalu dekat gitu. Kalau kayak belum kepikiran gitu, untungnya dapat asrama, jadi kayak ya udah gitu dapat asrama, berarti ada teman lebih dekat baru. Dan untungnya Yumi itu satu kamar satu kelas pula gitu kan, jadi enak banget gitu. Udah gitu waktu PKKMB juga aku Yumi sama Tami itu bareng PKKMB-nya, jadi dan kelompoknya itu sebelah-sebelahan gitu, jadi kayak kita tuh enak. Dan menurut itu sih plusnya kayak kalian bisa nggak perlu ragu gitu loh untuk ngekos sendirian gitu. Kayak kalau kalian yang orangnya maunya kayak bareng-bareng tuh enak gitu, kayak aku lebih enak sih asrama, kayak dapet temen barengannya tuh dapet gitu loh. Jadi kayak nggak perlu kayak gimana ya, nggak perlu SKS SD banget lah gitu nyari teman kos gitu. Kayak Ini ya, gue potong ya. Gue potong nih. Jadi si Audrey ini, teman asramanya, kebetulan empat-empatnya nih, ada dia, ada Tami, ada Yumi, sama Henny, itu satu, mereka orang Bali semua. Ya, walaupun dia Jakarta, Tami dari Jakarta juga. Satu, Tami Jakarta, Bekasi, Bali, dan asalnya dari Bali. Nah, itu gua kasih tahu nih buat lu ya. Mungkin dengan ceritanya Audrey itu enak. Nah, nih gua kasih tahu nih. Jadi, mereka ini berempat agamanya Hindu, satu agama, dua asalnya dari Bali nih semua. Dah, ya toleransi gampang. Kita tuh kan ketemu tuh, ada namanya KMH, komunitas Hindu gitu kan. Mereka tuh ketemu, jadi satu kamar. Ya udah, ini ya emang gampang gitu loh. itu enaknya tuh di situ kalian. Tapi temenku yang punya kamar isinya tuh nggak cuma anak KMH semua, kayak ada yang Islamnya juga, ada yang Kristennya juga, kayak bisa toleransi gitu. Mereka masih bisa toleransi, tapi anaknya di aku, kita sama-sama Hindu, jadi kayak kalau mau sembahyang tuh enak gitu. Jadi nggak ada tantangannya, dia mah ada tantangannya. Soalnya kayak kita mau sembahyang bareng di kamar, lagi purnama nggak bisa keluar atau gimana, ya udah kita bareng-bareng di kamar. Terus kalau misalnya sembahyang gitu, yuk bareng-bareng sembahyang gitu, bareng-bareng kita sembahyang di kamar, kayak gitu sih enaknya. Pokoknya yang pertama enaknya nggak usah ribet-ribet nyari teman untuk ngekos gitu, karena kalian udah dapat teman di situ gitu. Kalau orangnya suka bareng-bareng kayak aku yang nggak bisa sendirian, enaknya kayak gitu. Yang kedua, dekat dari kampus dari Katalinga. Terus habis itu yang ketiga, kayak apa ya, pokoknya bisa nambah teman gitu juga, dari nggak cuman dari si
teman kamar doang, bisa nambah teman yang ada di luar gitu. Terus juga enaknya di asrama itu menurut aku kayak ya banyak teman aja gitu, jadinya kayak kalau gabut keluar sedikit ketemu siapa, kayak gabut terus ke Timart atau ke kantin ketemu siapa, jadinya ngobrol, jadinya ya kayak gitu, main gitu sih enaknya. Terus juga kayak merasa lebih aman gitu sih, kayak karena lingkungannya memang lingkungan kampus gitu, jadi kayak nggak macem-macem lah kayak gitu. Terus juga ya terus kata kalau tadi di Lingga bilang satu kamar mandi untuk berempat, bayangin aja semuanya kelas jam segitu gitu. Waktu itu kalau nggak salah aku sama Yumi kan otomatis jamnya sama. Kalau kita caranya ngebagi waktu itu misalnya dia duluan gitu, misalnya gini, kita bangun Yumi duluan atau aku duluan bangun. Kalau aku duluan bangun, aku yang mandi duluan. Kalau Yumi duluan bangun, dia mandi, selesai mandi baru bangunin aku. Kayak gitu aja gitu kebalikannya. Terus kalau misalnya UTS, UAS gitu kan sering banget kita tuh bener-bener berempat tuh samaan gitu ya. Kalau kayak gitu dari semalamnya udah ini nanti bangunin ya gitu, siapa bangun duluan, siapa mandi duluan gitu. Misalnya kalau emang 4-4 nih bangun barengan nih, siapa mau mandi duluan, aku mandi duluan, atau siapa mandi duluan, kayak gitu sih. Kayak aku sih di kamar merasa nggak pernah selek masalah mandi, siapa mau mandi duluan, siapa gitu, kayak nggak pernah selek kayak anjir nih orang mandinya lama banget gitu, nggak pernah sih. Terus masalah kamar mandi bersih kotor, mungkin karena kita perempuan kali ya, kayak kita risih aja gitu sama kotor, jadi kayak kalau kita mandi ada kotor ya kita sikatin gitu sih, gantian aja gitu. Atau merasa oh sekarang udah dibersihin sama siapa, kalau gitu aku yang bersihin, terus nanti merasa udah gimana kayak gitu. Terus juga kayak aku sering di kamar tuh sering masak nasi, kayak terus patungan beli beras, terus patungan beli token itu kan kayak kebersamaan banget ya pokoknya. Terus beli galon kayak gitu sih. Terus kata Lingga kalau misalnya meja belajar tuh sebenarnya cuma ada 2, belum lagi kalau ada anak desain. Pas banget di kamar aku tuh Tami itu anak desain yang barangnya super duper banyak. Terus tapi kita tuh nggak pernah yang namanya ribut kayak barang lo kebanyakan, barang lo kayak gini. Apalagi aku tuh punya barang banyak banget, kayak baju, terus perintilan kayak parfum segala macam itu banyak. Aku tuh orangnya emang ribet. Terus Tami tuh barangnya banyak, kayak meja belajarnya selalu ini, tapi kayak kalau meja belajar aku nggak dipakai, pakai aja buat makan, pakai aja buat ini. Jadi kayak kita tuh sama-sama bareng-bareng gitu loh. Jadi itu meja belajar gue, tapi kalau misalnya mau dipakai ya udah pakai aja gitu bareng-bareng. Jadi kayak enak banget. Waktu asrama tuh aku merasa kayak ya beruntunglah aku dapat teman-teman yang enak. Jadi kayak toleransinya tuh dapat banget gitu loh. Kayak kalau meja belajarnya kotor atau meja belajarnya lagi berantakan, otomatis kami tuh kayak ngerjain di bawah gitu. Terus juga anak desain itu kan banyak kerjaannya, terus kita suka bantuin, kayak sini Tam dibantuin, sini Tam mau ini apa gitu. Jadi kayak ya dapet banget sih kayak kekompakan di satu kamarnya itu. Makanya waktu Yumi pindah duluan di hari asrama karena dia ngontrak gitu ya, terus kayak merasa hampa gitu loh kita bertiga, kayak Yum kayak gimana, makanya Yumi waktu udah ngontrak itu masih sering main ke asrama gitu sih. Kayak beruntung banget aku dapet teman yang kompak. Jadi kayak menurut aku negatifnya itu cuman kadang air mati dan air kotor, terus capek di lantai 4, terus udah kayak gitu aja. Kayak sama kalau mau nyuci tuh susah. Jadi kalau mau nyuci pakaian semuanya jemurannya tuh di bawah, dan aku tuh udah ada 4 jadi males gitu kan. Mending dan aku jadinya ngelandri semua. Kalau pakaian dalam sih jemur sendiri, ada jemuran gitu di dalam kamar gitu sih. Kayak menurut aku minusnya cuman itu sih. Malah aku suka di asrama kayak deket dari kampus, terus temennya enak-enak gitu kalau di kamar aku ya. Terus kayak untungnya kita nggak pernah selek, hai guys, kita nggak pernah berantem. Jadi kayak ya udah gitu aja sih, enak. Terus kalau misalnya satu punya masalah, pasti kita bertiga tuh tahu kayak cerita, aku kayak gini, aku kayak gini. Jadi kayak
temen curhatnya tuh lebih real, lebih ada gitu, setiap hari ditemenin sama mereka, setiap hari mereka tahu aku kemana, aku jalan sama siapa gitu. Kayak seru aja gitu loh, kayak waktu aku sama Lingga nih kayak awal-awal mereka tuh bisa nebak aku keluar sama siapa, jadi kayak udah bener-bener kayak saudara banget kayak gitu sih. Aku malah lebih ke plusnya di asrama, mungkin Lingga ini lebih ke minusnya di asrama karena ya itu mungkin dia nggak biasa hidup rame-rame gitu kali ya. Nah, jadi aku tuh orangnya Kalau agak teritori gitu orangnya. Apa namanya? Kalau emang ini daerahku, apa ya? Aku tuh orangnya terlalu matok aturan dulu kayak, nih kalau emang udah emang spesies segini, ya manfaatin segini, lu jangan ngambil-ngambil gitu. Sama aku tuh orangnya iya nggak mungkin apa. sebagian cowok kayak gitu kali ya, mungkin kalau cewek kan lebih ya udah pakai aja tempatnya gitu. Kalau mau ngerjain tugas tempatnya kurang ya udah pakai aja gitu, atau mau minjem apa kayak gitu sih anaknya. Toleransi memang banyak minusnya kalau dapet temen yang, khususnya dapet teman kamar yang nggak enak ya, yang jorok, yang pelit, yang gimana, yang kurang toleransinya itu emang nggak enak gitu. Jadi beruntunglah kalian dan aku yang punya teman-teman tuh asrama tuh enak, jadi membuat kesan di asrama itu berkesan banget gitu. Nah, benar tuh. Apa namanya? Itu sih, kalau dari aku tuh ya, asrama tuh bagus sebenarnya buat nyari teman, tapi kalau buat jangka panjang tuh susah gitu loh. Kenapa aku bilang susah ya, tadi udah dijelasin dah ya. Jadi langsung aja ya, daripada bahas plus minus mah nggak bakal habis. Jadi kita mau ngasih versi tips-tips jadi ada asrama versi kita berdua. Oke? Oke, dari kamu dulu. Tips yang pertama, kalau bisa kalian nggak usah malu gitu untuk ngomong di grup, untuk nyari teman, untuk gimana ya, terbuka, bukan terbuka maksudnya kayak ya kenalan aja gitu sama orang. Pasti nanti kalian ketemu yang klop. Toh misalnya kalian nggak klop sama teman kamar kalian, terus kalian ada klop sama teman yang lain, terus nanti temennya kalian ya bisa aja gitu minta pindah kamar, walaupun ada syarat-syaratnya agak susah gitu. Cuman kalau emang udah nggak klop, mau gimana lagi gitu. Dan beruntung kalau misalnya teman kalian yang di kamar lain itu kasur temennya tuh kosong atau nggak ada, atau mereka ya enak sih, maksudnya ya jangan tertutup lagi gitu. Kalau misalnya emang kalian nggak klop sama orang yang ada kamar kalian, ya kalian bisa cari orang lain gitu. Misalnya ada teman kalian yang lebih klop, kalian bisa pindah gitu. Terus abis itu ya pokoknya cari teman yang banyak di asrama karena gampang dan kayak gitu. Terus kalau kamu? Dari aku, simpel aja ya. Buat kalian yang mau masuk asrama nih, di mana aja, di luar negeri, mau di Indonesia, satu, pahami aturannya. Karena kalau ketika kalian apa ya, menaati aturan, itu pasti semuanya enak. Kedua, cobalah untuk bersih gitu loh. Karena bisa dibandingin ya, ntar kita bakal room tour ya, bandingin kamarku kamar dia. Aku emang nggak bisa kotor gitu. Apa namanya, nggak suka kotor. Jadi bersih lah jadi orang. Karena nggak cuma lu yang hidup di sana. Jadi maksudnya kamar aku kotor? Ya bandingin lah ntar ya room tour-nya. Gini guys, kalian bisa ngebedain ya. Bukan kotor, maksudnya masih bersihan kamar gua gitu. Kamar lu bersih, tapi bersihan kamar gua gitu. Kalian bisa ngebandingin ya kamar cowok sama kamar cewek. Kalian tahu cewek itu barangnya segunung, kayak punya barang tuh banyak. Dan apalagi aku cuma dari Jakarta ke Bandung, jadi bawa barang tuh kayak enak aja gitu loh. Kayak balik bawa. Jadi ya barangnya numpuk gitu. Namanya cewek kan, apalagi butuh banyak Ya aku penampilan, bukan banyak bilang sepatu, kotor, banyak baju, bukan bilang banyak pakaian, kotor. banyak barang gitu. Bukan kotor. Bukan Tapi emang kotor. kamarku emang banyak barang. Udah, bukan kotor barangmu. Maksudnya aku tuh orangnya emang nggak suka kotor, kurang bersih gitu. Bisa bandingin bersihan mana gitu. Bukan bilang kamar lu kotor mah. Gitu. Ya kamu ngomong kayak gitu sama aja kayak kamu ngomong kamar gue bersih, kamar dia tuh kotor. Itu bisa ngebandingin kan. Nanti kamar yang kotor tuh kayak gini, kamar yang bersih kayak gini gitu. Enggak, kamar yang bersih sama yang kamar yang lebih bersih gitu. Habis itu, Maksudnya ya kamu ngomongnya guys. gini dong, kamar yang barangnya sedikit dan kamar yang barangnya banyak itu lebih baik daripada kamu ngomong kamar yang kotor, kamar yang bersih dan mana kamar yang ya bisa bedain lah gitu kan. Berarti sama aja kamu Ya ngomong kamar aku bisa tuh bedain lah kotor. yang rapi sama nggak rapi. Udah nantilah ya. Oke guys.
Jadi yang keempat itu berusahalah untuk toleransi. Jadi kalau temanmu lagi apa ya namanya ada keperluan mendadak itu ditoleransi. Misalnya kalau temanmu butuh space lebih kayak Tami misalnya temannya dia aku kenal kebetulan butuh space apa gitu. Mungkin kamu lagi nggak ngapa-ngapain, kamu lagi gabut, ya udah ngalah. Nah itu tips ya jadi anak sama tuh satu ingat taati aturan. Di mana-mana ini. Jadi ya mau di asrama kayak mau di mana sebenarnya kalau kalian bisa naatin aturan tuh hidup kalian bakal lebih aman. Itu sih. Tips singkat aja. Ada tambahan? Toleransi. Ya gitu kan, taatin aturan, toleransi sama temen, terus pengertian lah gitu ya kalau misalnya emang kalian, terus kalau kalian ada gimana sama teman satu kamar tuh bener-bener harus terbuka kayak nanti misalnya gini kayak asrama tuh kan listriknya bayar, terus misalnya kalian bayar tuh gantian, bulan ini aku, bulan ini dia, bulan depan si dia lagi, si yang lain, terus balik lagi ke aku. Kayak kalau misalnya saatnya dia emang harus bayar tapi dia belum bayar, ya kalian tegur aja gitu, ingetin aja, kamu belum bayar gitu, nggak usah sungkan lah gitu, kayak kalau masalah kayak gitu daripada kalian pendem terus kalian malah kayak dia kan belum bayar, dia kan kayak gini, malah jadinya hubungan kalian tuh nggak enak gitu. Mendingan kalian ngomong, tadi belum tadi listrik udah dibayarin ya tapi aku yang bayar, kamu belum bayar. Oh iya nggak apa-apa, pasti dia kayak gitu kan. Namanya kalian pakai bersama, ya harus sama-sama gitu loh, kayak bener-bener terbuka aja. Kalau aku dulu kayak gitu, misalnya kita belanja buat kebutuhan barang-barang kayak rak sepatu, sapu, pengki, kayak gitu-gitu, terus nanti di list, ini kita butuh ini, terus kayak kita belanja buat nyuci piring, terus belanja buat buat bersihin kamar mandi, itu pasti kayak kita tuh selalu ini kok, selalu di list gitu, ini kebutuhan kita nih buat kamar asrama ya, buat cuci piring, buat bersihin kamar mandi, terus galon, beras, kayak gitu. Pokoknya yang kebutuhan barang-barang tuh bener-bener kita list, nanti kayak dibagi berempat, kayak gitu. Makanya kayak aku sih merasanya ya kalau misalnya temen yang mungkin enak kali ya, ada juga kan temen yang kayak nggak pengertian kayak gitu. Pokoknya pengertian aja, terbuka sama teman satu kamar. Terus juga kalau ada masalah ya, maksudnya ada masalah sama teman kalian satu kamar, itu jangan dipendem, kayak ya jadinya nggak enak gitu loh. Terus juga masalah kebersihan, ya tahulah kalian hidup berempat gitu, masa kayak ya jangan jorok gitu loh, kayak kalian hidup berempat, jadi ya bersihin kamarnya bareng-bareng berempat. Kayak kalau emang spotnya dia kotor, ya kalian tegur aja, ini kotor, ini gimana gitu. Bener-bener harus pembagiannya tuh bener gitu. Jangan kalian merasa, gue kerja sendiri nih di kamar, gue ngerapiin sendiri nih di kamar gitu, kok yang lain nggak pernah gitu. Itu sih. Ya udah, itu aja yang bisa kita kasih ya buat tips masuk asrama. Semangat buat yang udah keterima di kampus impian. Tetap belajar. Semoga kuliah kalian sukses. Terutama yang baru masuk kuliah ya. Ya. Luar biasa. Bulan depan. Ya, thank you buat yang udah subscribe. Buat yang belum subscribe, bisa di-subscribe. Dan kita bakal bikin video yang lebih bermanfaat lagi kalau kalian subscribe. Kalau nggak di-subscribe, ya udahlah. Kita bikin videonya ya gini-gini aja. Oke guys, ini dia Lafidcast video call sambil podcast.